I want to see Jesus face to face. I want to... Lalu ia menyegarkan jiwaku. Katakan menyegarkan jiwaku. Nah kalau kita punya lifestyle sama Yesus kayak begitu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, oke? Dan kalau kita itu suka apapun juga kita alami sepanjang hari, sekalipun pagi saat teduh, saya selalu tanya lagi, selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Hati saya itu selalu mencari kebenaran. Carilah dahulu kerajaan kan, dan kebenarannya. Berarti kita harus aktif mencari, bukan? Kita cari terus, dikit-dikit minum firman, dikit-dikit minum firman. Hati saya itu loh dipenuhi dengan renungan. Lama-lama ya, jiwa kita akan segar. Jiwa terdiri dari 3, kehendak, pikiran, dan perasaan. Jiwa kita akan segar. Ya, kehendak kita lama-lama hanyalah ingin melakukan kehendak Allah. Sehingga seorang yang rajin berdoa dan pikirannya dipenuhi dengan firman dan dia hati-hati dengan sampah. Yesus di Getsemani berkata apa? Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yesus punya kehendak itu selalu fresh untuk Bapaknya. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Dari antara semua partikel di hati yang harus Anda jaga adalah kehendak pribadi dan kehendak bebasmu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, renungkan selalu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Beberapa orang kehendak bebasnya untuk melakukan kehendak Tuhan mulai lemah. Mungkin karena dia trauma. Pernah dia mau melakukan kehendak Tuhan, teman-temannya bilang, kamu fanatik lu. Pernah juga dia mau melakukan kehendak Tuhan, malah berbuat kesalahan. Lalu dicerca oleh kiri kanan. Kalau kita ngikut Tuhan dari jarak dekat, Tuhan akan pulihkan goresan-goresan seperti itu. Trauma-trauma seperti itu akan hilang. Because every time we come into God's presence, setiap kali kita masuk ke hadirat Tuhan, setiap kali kita jamah firman untuk hidup kita, roh kita diperbaharui, yang lemah dikuatkan, kaki yang getar akan berdiri kembali, tangan yang turun akan diangkat. Bapak ibu saudara, yang menyegarkan jiwaku adalah efek samping kedekatan dengan Tuhan. Kehendak orang itu akan semakin kuat untuk melakukan kehendak Bapa. Makanya ada orang-orang tertentu yang kita paksa-paksa, suruh-suruh, takut-takutin juga tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Tidak terbeban katanya, tidak tergerak. Bagaimana bisa melakukan kehendak Tuhan? Tidak kenal Tuhannya. Kalau Anda dan saya mau mengalami lebih banyak lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bangun kedekatan dengan Dia. Otomatis segarlah jiwa kita. Jiwa itu ada 3, kehendak, pikiran, dan perasaan. Pikiran kita pun tidak akan memikirkan pikiran daging. Pikiran daging musuh pikiran roh. Roh memikirkan hidup, daging memikirkan dosa. Pikiran kita dan semua goresannya akan disegarkan oleh Tuhan. Kita akan punya pikiran yang segar. Kenapa penting sekali kita itu dalam bimbingan Roh Kudus dari jarak dekat dan jangka yang dekat. Jangan sampai mendengar suara Tuhan itu baru 24 jam kemudian, besok pagi lagi. Jadikan Tuhan, bawa Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, bukan cuma saat teduh. Kita bisa di-charge saat itu. Apalagi kalau banyak kepake handphone kita, mungkin sudah kita charge semalaman. Tapi kalau kita pakai melulu, kan saat-saatnya kita bawa itu yang namanya baterai. Kita bawa yang namanya power bank. Kita bawa juga kadang-kadang kita bawa kabelnya untuk bisa colokannya, untuk kita nge-charge lagi mungkin di kantor atau di mana, di rumah teman. HP aja loh perlu di-charge berkali-kali. Kalau kita ikut sama Tuhan itu jangka dekat, jangan izinkan baterai kita itu turun. Bukan cuma damai sejahtera kita akan bertambah, pikiran kita akan jernih. Pikiran kita itu akan segar, dan di pikiran segar itu biasanya ada banyak ide-ide brilian. Ada banyak solusi-solusi yang tidak terpikirkan atau tidak terduga. Kenapa kita harus jaga pikiran kita segar? Baik di kantor atau di rumah, baik waktu sibuk atau waktu nganggur, gak berbuat apa-apa, jaga hati itu juga jaga pikiran. Why?
Karena Tuhan belum selesai dengan kita, karena Tuhan masih mau melakukan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara lebih dahsyat. Karena itu jagalah pikiran, perbaharuilah akal budimu dengan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. You know, I need my head to do the Lord's will. Kenapa saya harus jaga ini my thought life atau kehidupan pikiran saya? Karena Tuhan butuhkan ini untuk mendatangkan rencananya atas hidup saya. Karena mengasihi Tuhan itu bukan cuma dengan hati, tapi juga dengan akal budi. God needs. Tuhan membutuhkan akal budi saya. Karena Tuhan mau banyak bicara. Tuhan mau mewahyukan rancangannya. Kadang-kadang di pikiran kita itu lewat sesuatu ketika kita lakukan ternyata berkatnya luar biasa. Ternyata dari Tuhan. Tapi pikiran juga bisa bahaya kalau dilewati setan. Tiba-tiba ada ide gila. Karena itu jagalah pikiranmu supaya Tuhan yang bertahta. Pikiran dalam medan perang. Pastikan selalu segar jiwamu itu. Perasaan juga sama. Karena berapa orang punya perasaan tidak tercek dengan baik. Tidak teraudit oleh firman. Trauma, benci dan sebagainya. Tuhan ciptakan perasaan itu supaya kita punya intuisi. Ada banyak hal tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa muncul dalam otak kita. Kita bisa merasakan this is the right thing to do. Ini yang benar. Ke kiri, ke kanan kita punya feeling rasanya keputusan ini akan mendatangkan kebaikan. Perasaan kita itu banyak diremehkan. Bahkan tidak sedikit orang-orang berkata jangan pakai perasaan. Kalau memang perasaan itu hina, kenapa Tuhan menciptakannya di dalam diri kita menjadi bagian yang utama? Memang kita menikah bukan karena perasaan. Tapi jangan pernah menikah tanpa perasaan. Emangnya robot? Kan bukan. Ada banyak pertimbangan. Tapi membuat orang jatuh cinta apa? Perasaan. Yang membuat orang tetap cinta, memang komitmen. Tapi yang membuat cinta itu indah apa? Perasaan lagi. Perasaan ini luar biasa. Ini X faktornya di dalam sukses kehidupan orang. Intuisi, insting-instingnya. Karena Tuhan butuh ini, saya harus jaga perasaan saya. Makanya perjanjian baru mengatakan, kenakanlah perasaan dan pikiran Kristus. You know, feeling kita itu harus peka sama hal-hal yang Tuhan suruh. Karena feeling kita ini, perasaan kita bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Ia menyegarkan jiwaku. Serahkan your feeling to God. Makanya kalau Tuhan bilang suruh ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang jangan mengeluh, jangan mengeluh. Karena itu toksik dan racun. Dan yang rugi bukan orang lain. Kalau Anda membenci orang lain salah dengan Anda. Yang rugi bukan orang itu yang Anda benci. Anda yang membenci yang rugi. Karena Anda jadi tumpul secara rohani. Feelingmu pun jadi kabur. Keracunan semua. Sehingga apapun yang Anda lakukan dan katakan keluar dari kepahitan. Mana bisa Tuhan berkati? Tuhan tidak pernah pesan kepahitan, Tuhan selalu pesan kasih. Kalau kita mau dibayar oleh Tuhan dengan sebuah berkat, istilahnya meskipun Tuhan tidak hutang sama siapa-siapa, berikan kepadanya apa yang dia pesankan dalam kehidupan kita. Siapa tahu kalau kita cari kerajaannya dan kebenarannya, apa yang Tuhan minta yang kita berikan. Segala sesuatu malah ditambahkan. Ia menyegarkan jiwaku. Saya nggak mau jauh-jauh sama gembala saya. Tuhan Yesus, saya mau mendekat. I want to chase him. Meskipun Tuhan tidak lari kemana-mana, kita nggak usah kejar-kejar. Kesini sana, kita nggak usah pergi ke sana, di sana ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, saya ngerti. Tapi hatiku senantiasa mengejar dia. Kalau kita tidak punya hati seperti itu, mulai latih. Karena hati yang seperti itu akan menyegarkan jiwa. Kalau kita dekat sama Tuhan, lama-lama pikiran perasaan kita pun terbawa. Dan kehendak kita pun jadi kuat. Jadi orang berprinsip padahal tadinya pelin-pelan. Padahal orang yang mudah goyah seperti Kefas, seperti kapas, seperti bulu yang terkulai sana situ. Tertiup angin ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Tapi tiba-tiba dia menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Kehendak kita harus strong. We live in a cruel world. Kita hidup di dalam dunia yang sangat kejam. If you're not strong, how can you survive? Kalau kita tidak kuat, bagaimana kita bisa bertahan? Tapi kuatlah dalam kekuatan Allah, bukan dalam kekuatanmu sendiri. Dekatlah pada Tuhan, segarlah jiwa. Ini loh caranya hubungan dengan Tuhan. Saya coba kasih Anda range-nya. Range-nya dengan Tuhan itu jangan jauh-jauh. Kalau kita mau mengalami tumpukan-tumpukan damai sejahtera, air yang tenang terus menumpuk-numpuk. Dan pastikan jaga
bukan jaga jarak sama Tuhan. Justru jangan berjarak dengan Tuhan. Ya, coba pegang hatinya. Katakan, Tuhan, beriku hati yang mengejarmu. Katakan itu. Lagi, Tuhan, berikan aku hati yang mengejarmu. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau membimbing itu jarak dekat, menuntun itu jarak jauh atau wisuda. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tugas kita itu cuma jarak dekatnya. Jangka panjang itu urusan Tuhan. Mana ada si manusia yang bisa lihat seluruh blueprintnya. Saya lo nggak tahu. Nanti saya umur 80 masih ada di bumi, masih hidup atau enggak? Kira-kira nanti semua peta hidup saya itu akan membentuk wujud seperti apa? Mana saya tahu. Tapi saya percayakan kepada Tuhan. Oleh karena namanya, dia tidak akan ingkar janji. Tugasku hanyalah terima bimbingan. Dia akan menuntunku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar itu adalah rencananya. Oh anakku, kata Tuhan pada umatnya, rencanaku lebih tinggi dari rencanamu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah lebih tinggi rancangan-rancanganku. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh blueprintnya hanya Tuhan yang tahu. Jarak dekatnya mengejar, itu adalah tugas saya. Tapi Tuhan berjanji di ayat 3, kalau Tuhan adalah gembala kita, kalau Tuhan adalah Bapa kita, kalau Tuhan adalah Tuhan dan Raja kita, Dia pasti menuntun kita di jalan yang benar. Tidak mungkin Tuhan itu menyesatkan kita dan mengecewakan kita. Dan lebih indah lagi adalah di ayat berikutnya, di ayat 4. Tuhan memberi ruang untuk kesalahan kita buat. Wow, Tuhan kita itu sempurna, namun kasih-Nya menyempurnakan. Tuhan kita sempurna, namun Dia tidak menuntut kita sempurna. Dia akan menyempurnakan kita, sebab Dia adalah the author and the perfecter of our faith. Dia juga yang memulai iman kita, Dia juga akan menyempurnakannya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini adalah suatu ruang. Kata sekalipun memberi kesan ambigu. Kata sekalipun bukan berarti harus terjadi. Kalau saya ngomong sama Anda hari ini sekalipun saya mati ya. Sekalipun saya mati. Kalau sekalipun saya mati, saya percaya program kita akan tetap jalan. Bukan berarti saya akan meninggal dunia hari ini. Ini memberikan sebuah ruang untuk eksperimentasi. Sebuah ruang untuk perubahan. Sebuah ruang untuk kesalahan. Ayat 4 ini penghiburan buat saya. Tuhan, I will try ya. I'll try my best ya. Ini bukan untuk masuk surga. Kalau masuk surga gak boleh coba-coba. Kalau kita mau masuk surga itu cuma satu pengorbanannya. Dan kalau kita percaya langsung sah. Tapi saya bicara tentang perjalanan hidup ini loh. Tuhan, I'll try ya. I'll try my best. Aku akan coba, aku akan berusaha ya. Engkau bimbing aku terus ya, aku akan mengejarmu. Kau akan membimbing aku terus ke air yang tenang. Tapi Tuhan sudah berjanji akan menuntunku di jalan yang benar oleh karena namamu. Oke, aku percaya padamu loh ya. Ini oleh karena namamu, bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Tuhan memberi ruang untuk sebuah kesalahan, 2 buah kesalahan yang kita bisa lakukan. Lalu Tuhan berkata seperti ini, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan janji 2 hal kalau kita membuat kesalahan, disiplin dan pembelaan. Tongkat dan gada. Tongkat adalah disiplinnya. Kalau kita ditongkat, dirotan oleh mama papa. Gada adalah pembelaannya. Bapak, Ibu, Saudara, we have a God that could discipline us. Kita punya seorang Allah yang bisa mendisiplin kita. Tapi dalam disiplinnya pun Tuhan kita sanggup membela kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Kita punya Tuhan yang mengoreksi kita. Dan kita juga punya Tuhan yang membela hidup kita, menjaga kita. Supaya waktu kita mengalami kesalahan, sekalipun jatuh, kita tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan memegang tangannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 4 ini membuat hati lega.
Ikut Yesus gak harus sempurna. Ikut Yesus tidak harus kita itu segala sesuatu mulus. Ikut Yesus itu cukup berusaha, cukup mau dan bersedia, cukup terbuka. Learn as you go. Make mistakes, but promise Him never to make the same mistake twice. Ikut Tuhan itu sederhana. Buatlah kesalahan, tapi jangan membuat kesalahan itu 2 kali. Berarti yang lalu gak belajar. Tuhan kita adalah Allah, gembala, yang menyediakan tongkat dan gada. Gada itu bukan untuk pentungin kita. Gada itu untuk pentungin serigala. Tongkat itu untuk hewan piaraannya. Tuhan berkata, I will teach you. Sometimes I will smite you. Kadang-kadang aku mungkin harus cambuk. Siapa mengamankan rotan tidak mengasihi anak-anaknya. But I will never forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu ke tangan musuhmu. Ini adalah kabar baik untuk kita, church, gereja Tuhan. Kadang-kadang kita was-was kan ikut Tuhan itu, waduh, apa bisa ya, apa bisa. Orang mau dibaptis juga takut. Kalau nanti aku dibaptis, nanti aku tidak boleh dosa sama sekali. Gini loh, baptisan tidak mengambil kemampuanmu untuk berdosa. Baptisan mengambil kemampuanmu untuk bisa merasa bahagia setelah berdosa. Nanti kalau aku jadi orang Kristen, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Oh enggak, God will teach you. Tuhan akan ajari apa yang berfaedah. Bukan boleh atau jangan. Bukan tidak boleh atau jangan. Tuhan akan ajarkan kepada kita prioritas baru. Sehingga hidup kita gak perlu sia-sia lagi. He will teach you. But He will never hate you. He will never forsake you. Dia akan mengajarimu, tapi Dia tidak akan pernah menolakmu. Tidak akan pernah membiarkanmu. Yang kelima, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saya mau bicara tentang kondisi kita sekarang ya. Ternyata Tuhan itu ya, begitu pedulinya sama hidup kita, sampai urusi cara kita makan loh. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan itu saking pedulinya mau lihat gimana kelakuan kita di meja makan. Gembala kita itu loh sedetil itu. Dia Allah yang maha besar. Dia yang mengatur alam semesta. Tapi juga mengurusi makanan kita. Saya tunjukkan di perjanjian lama, tak usah dibuka. Pada waktu Musa mau memimpin bangsa Israel. Beribu-ribu berlaksa-laksa untuk melewati Laut Merah. Tuhan mau bawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Tuhan urusi kasih instruksi begitu spesifiknya tentang makanan mereka. Tuhan bilang begini. Kamu nanti malam hari, kamu makan sembelih domba. Oke, sembelih domba, lalu habis itu oleskan darahnya di pintu, malaikat maut tidak akan masuk. Nah kamu makan domba itu semuanya harus dipanggang, semuanya di barbecue, termasuk jerohannya semuanya di dalam sampai kepalanya. Dan kamu harus habiskan makananmu. Tuhan kedengaran seperti mama ya, yang ngomong sama kita, hayo, selalu habiskan yang kamu ambil. Sekalipun ini all you can eat, makan sepuasnya, tetap kamu harus habiskan. Orang tua bijaksana pasti ajari anaknya untuk tidak tamak. Mama tahu, ini makan sepuasnya. Mama sudah bayar, papa mama sudah bayar, tapi tetap kamu harus jadi orang tanggung jawab. Apa yang kamu ambil, habiskan. Jangan buang makanan, banyak orang kelaparan. Gitulah kira-kira. Saya juga pernah digitukan kok waktu kecil. Tuhan lo bilang sama umat Israel, kamu habiskan, jangan sisakan. Sampai sisa besok pagi, gak boleh ditapau pulang, gak boleh dibawa pergi. Kamu harus bakar semuanya. Lalu Tuhan juga beritahu sama mereka, kamu makanlah itu dengan roti. Kalau yang pernah ke Israel tahu, mereka itu ada lamb chopnya, tapi juga ada rotinya. Roti yang tipis-tipis itu loh, seperti pizza tapi gak ada isinya. Itu roti tidak beragi, jadi gak mengembang, dia jadi kempes. Dia jadi kempis begitu karena memang tidak ada raginya. Tuhan bilang kamu jangan pakai ragi ya, masaknya begini. Wow, Tuhan jadi master chef, Tuhan jadi butlernya juga, Tuhan juga jadi pelayannya. Tuhan ajari umat Israel gimana makan sebelum mereka meninggalkan tanah perbudakan. What am I trying to say to you? Hidup dalam penggembalaan Kristus itu spesifik. Oke? Pertama-tama tentunya menunjuk kepada cara kita makan firman. Kita tidak boleh asal-asalan. Tadi kan saya sudah ajarkan. Bimbingan Tuhan, bimbelnya Tuhan, bimbingan belajar Tuhan itu harus les-lesan. Ya, nggak cuma di jam sekolah.
Off school, setelah kita pulang dari sekolahan, kita masih ada les-lesan dengan Tuhan. Terus gandeng Tuhan. Cara makan, itu renungkan. Oke, tapi hari ini saya juga mau nyampaikan ini sebagai aplikasi bagi seluruh dunia, terutama jemaat Mawar Sharon hari ini yang banyak tinggal di rumah-rumah karena kondisi dunia. Dan untuk mendukung semua penanggulangan, pencegahan daripada wabah, mendukung pemerintah dan negara, maka yang kita lakukan adalah kita banyak tinggal di dalam rumah-rumah kita. Saya bersyukur, kalau dulu saya sendiri makan malam dengan keluarga saya, selalu saya komitmen dinner itu lama-lama. Kalau saya makan siang itu cepat-cepat. Kalau yang di kantor tahu, kalau saya makan siang tidak buang waktu. Saya tidak korupsi waktu kantor. Saya mau cepat bekerja. Tapi kalau makan sama keluarga, malam harinya sudah bebas tugas, saya mau lama-lama. Tapi saya lebih bersyukur lagi hari-hari ini, tanda kutip terpaksa, tapi sukacita malahan, saya bisa makan 3 kali sehari dengan family. Breakfast, lunch, and dinner. Kadang-kadang malah karena nganggur, pikirannya ke makanan terus. Kadang-kadang saya kepingin makan, baru makan, mau lapar lagi. Ya, tapi saya senang bisa makan dengan keluarga. Ini cara makannya, kalau kita terpaksa ada di rumah-rumah. Kita tidak bisa terlalu banyak keluar rumah atau terbatas kerja. Oke? 1, kalau kita makan bersama-sama dengan keluarga. Pastikan dombamu kau habiskan. Maksudnya apa? Disuruh makan pelan-pelan. Makanan itu suruh gak boleh terburu-buru. Ya, makannya bukan perlahan-lahan itu lamban, bukan. Tetapi makan itu sambil ngobrol sama keluarganya. Tanya how are you, bagaimana kabarmu, cerita-cerita sama mereka, terutama tentang Tuhan, sampai makanan itu habis. Ya, setiap orang dan saling melayani, habiskan. Berarti kita disuruh pakai waktu. Kita disuruh menikmati hidangan. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Suruh makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nanti dibawa di depan TV, makan tuh bersama. Nanti ada yang makan sambil minta disuapin padahal udah besar. Lalu main game. No, makan tuh sama-sama, kita habiskan bersama. Ya, sampai nanti hidangan penutup bersama. Itu maksudnya dombanya harus dihabiskan. Enjoy meal time. Enjoy meal time. Pastikan waktu kita di rumah hari-hari ini, ingatlah bahwa itu sebuah anugerah. Seperti yang saya katakan tadi, dulu saya hanya bisa makan malam. Berapa hari, berapa minggu ini, saya bisa makan breakfast, lunch, and dinner together with my family. What a joy. Kapan lagi ini bisa terjadi? Setiap musim itu adalah berkat tersendiri. Ada maksud ilahi. Ya. Sit together and eat. Lalu jangan makan roti beragi. Ini bukan bicara tentang bagaimana mengolah adonan. Bukan. Ini mengajari kita untuk fokus ke rotinya, bukan ke raginya. Mereka tidak boleh makan roti yang beragi karena alasan kalau mereka itu pakai ragi, ditunggu di oven dulu, zaman dulu kan masih purbakala, nggak listrik seperti hari ini, untuk mengembang itu perlu waktu. Kira-kira begitu. Tuhan tidak mau mereka stagnan, bicara itu. Tuhan mau supaya ketika mereka makan di meja makan mereka bersama istri, suami, istri dan anak-anaknya, mereka bicara tentang masa depan. Jangan cuma bicara tentang masa kini. Dalam hal makan dengan keluarga kita harus pelan-pelan. Tapi dalam hal pembicaraan dengan keluarga kita harus terburu-buru. Don't talk about the now, talk about the future of hope. Jangan fokus ke raginya, fokus ke rotinya. That's how you eat. Di meja makan itu loh. Jangan bicara tentang yang negatif. Jangan bicara yang melemahkan iman. Ngobrol tentang janji Tuhan. Sambil makan pelan-pelan kesaksian. Tapi kalau lagi makan jangan bersuara. Mungkin yang ngomong, yang lainnya makan dulu. Nanti giliran ditimpalin, yang lainnya yang menjawab. Yang tadinya awal-awal berbicara, sekarang giliran makan. Kayak gitu kan pelan-pelan. Tapi pembicaranya itu forward. Kenapa? Kalau raginya itu perlu waktu. Nanti waktu Tuhan berkata, go. Sekarang waktunya. Hengkang kaki, pergi ke Laut Merah yang sudah kering, menyeberang. Mereka gak akan siap. Karena itu Tuhan tidak mau mereka fokus ke ragi.
Karena sebentar lagi Tuhan akan membawa mereka kepada tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Fokuskan pembicaraan kepada janji Tuhan. Fokuskan dialog waktu makan itu kepada hal-hal yang positif. Kepada perkara-perkara yang membangun. Forward maju, pikirannya harus maju. Amin Bapak Ibu? Amin? Dan juga jangan fokus ke raginya. Ragi itu yang negatif. Selalu bicara tentang janji Tuhan. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jangan bicarakan tentang lawanmu. Bicarakan tentang Tuhan yang menghidangkan makanan itu. Inilah caranya makan. Hari-hari ini how you eat at home. God is watching. How you eat will determine what victory you will get. Aneh ya? Bukan cuma cara kita berdoa yang akan menentukan kemenangan kita. Kalau ayat ini bicara dalam konteks penggembalaan Tuhan Yesus atas kehidupan umatnya, bagaimana kita makan di rumah dengan keluarga kita akan menentukan kemenangan kita selanjutnya. Penggembalaan Tuhan itu enggak sampai gereja saja, sampai meja makanmu. Ini luar biasa. Saya belajar sesuatu waktu saya baca ayat-ayat ini. Bagaimana menjadi domba Kristus. Anda belajar sesuatu? Yang belajar sesuatu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya baca sekali lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini adalah hidangan penutup sesungguhnya. Cara mereka makan di ayat 5 dilanjutkan dengan kebajikan kemurahan akan mengikuti orang itu. Atau rumah tangga itu seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu bisa bicara tentang sorga sih. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi juga bisa berarti, mulai sekarang Tuhan sudah diam di rumah saya. Ini memang bicara tentang rumah Bapa yang bakah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi ini juga merupakan janji. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan senantiasa sepanjang masa diam di rumah kita. Bapak, Ibu, Saudara, may Jesus come to your house right now. Biar Tuhan datang ke rumah Anda. Mulai hari ini, jangan cuma di gereja, tapi di rumah tunjukkan bahwa Anda dan sekeluarga adalah umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan, Anda sudah makan firman hari ini, makan rohani. Sekarang waktunya kita melakukan setiap firman yang sudah diajarkan. God bless you. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Cepat kalau yang belum menyiapkan untuk menyediakan roti atau cracker, sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Ya, bisa apa saja, ya kan? Atau wafer mungkin. Tapi bukan untuk makan-makan nanti kalau perjamuan kudus, siapa tahu kalau yang rasanya coklat dia suka atau stroberi, kok enak, ambil lagi. Nanti waktu kita perjamuan kudus sama-sama menjadi serius. Karena ini adalah momen yang sakral. Kalau Anda punya sirup, kalau Anda ada, air pun enggak apa-apa. Dia yang mengubah air menjadi anggur. Sekalipun air di tanganmu nanti, waktu kita perjamuan kudus melambangkan darah Yesus, Tuhan tetap akan mengubah maknanya menjadi kuasa di dalam tubuhmu dan dalam hidupmu. Sebab dalam Kristus, dalam hadirat Allah, tidak ada jarak. Tidak ada jarak dan waktu. Karena Tuhan bisa hadir di mana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama renungkan apa yang kita tadi sudah diajari. Firman Tuhan tentang penggembalaan. Mari kita serahkan hati. Tuhan adalah gembala yang baik. I want to see Jesus.